Ini terkait program, ya Pak? Ya, program sekolah itu tadi yang sudah saya buatkan itu kan Baskara Pendidikannya sudah saya buatin di sini kan masih apa pendidikan yang lama kan Pak? Berarti menggunakan tahun 2024. Kemudian saya benahi dalam bentuk kegiatan dan pembiasaan yang untuk tahun 2025 ini menganut kepada pembiasaan yang 7 kebiasaan Pak Menteri tadi sama 8 karakter yang akan kita buatkan Pak. Jadi programnya pertama itu pendidikan inklusif, ciptakan sekolah aman nyaman untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Latar belakangnya karena memang ada siswa kita yang inklusif Pak. Ya. Satu yang selain ada siswa berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif ini kan untuk harus ada bahwa memang tidak bisa menyamakan untuk semua siswa ya Pak ya. Jadi bentuk kegiatan teknisnya itu kita ada kegiatan Among Circle yang memang dari tahun lalu sudah kita buatkan, sudah dilaksanakan. Terus pengembangan lingkungan sosial dan pengembangan lingkungan akademik. Dan itu sedang visi sekolah tadi, L kami menjadikan akademik yang kondusif, L-nya pelayanan prima, aman dari perundungan, sama profil pelajar Pancasila kan Pak, itu yang visi sekolah tadi. Kemudian kita bentuk dalam kontrol kita pakai habit tracker buku ini Pak, yang ini sudah dirancang oleh teman-teman warga sekolah dalam kelompok kita, dibuatkan sambil kontrol juga dengan orang tua. Jadi itu bentuk kerjasamanya ke orang tua Bapak. Nah berikut programnya adalah yang untuk 1 tahun ini kami fokus pada kandidat sekolah rujukan di Google KSRG. Sebagai laporan ke Bapak, tahun ini kami sudah seluruh gurunya sudah tingkat dasar Pak, Binteknya udah 1 bulan yang lalu, dan ini menuju ke tingkat 1. Terus pembelajarannya sekarang punya kelompok 60, jadi dipakai juga digunakan dengan classroom, juga media-media juga tidak dipakai dengan menggunakan Chromebook, jadi siswa pakai, namun tidak dibawa pulang Pak, hanya dipakai di sekolah. Sudah diberikan sambil ada sama artinya pernyataan-pernyataan untuk menjaga dengan baik segala macam sudah digunakan untuk pemanfaatan Chromebook. Itu yang sekarang dibiasaan. Terus kata pendidikan kita itu fokus pada peningkatan literasi Pak. Jadi dan digitalisasi sekolah tadi ini yang akan kita kembangkan, dan ini masuk juga ke dalam RHK-nya teman-teman untuk pembelajaran. RHK-nya di saya di kepala sekolah itu pada penguatan program Pak, program yang mendukung pembelajaran yang seperti tadi jadi RHK itu. Nah di sana itu yang kami buatkan Pak, dan ini dianggarkan dari sampai saat ini 2025 masih menggunakan anggaran dana BOS reguler Pak, karena untuk yang sekolah penggerak BOS kinerjanya kita masih belum tahu keberlanjutan, masih menunggu prosedur dari kementerian. Oke, yang literasi tadi ya. Iya. Tadi di situ dituliskan ditekankan kepada literasi digital ya. Salah satunya ya. Ya. Literasi yang lain bagaimana? Tetap juga dijalankan Pak, seperti kita ada pembiasaan guru-guru kan sekarang sudah memang menggunakan pembelajaran yang kalau di masalah yang di teman-teman di pembelajaran itu teks narasi sastra Pak. Jadi itu sudah diberikan juga bagaimana kota sastra. Terus ada tambahannya juga untuk Al-Quran, jadi literasi juga untuk pemahaman tentang keagamaannya tadi dikuatkan dalam program sekolah. Ada ekskul baca Al-Quran, sama memang ada kegiatan yang terstruktur di setiap hari Jumat, tafakur dan bacaan Al-Quran. Ada nggak pendalamannya tentang teks sastra itu? Maksud di situ misalkan di situ disebutkan mungkin rekomendasinya itu pemahaman tentang teks sastra ya? Iya, di sana rekomendasinya. Nah, terus yang ingin diperdalam tentang pemahaman teks sastra itu yang seperti apa? Yang saya lihat dari mapel yang saya masukin ke kelas guru ya, itu kalau di bahasa Indonesia bagaimana pemutasan analisis sastra dan puisi dan syair, lagu gitu kan Pak. Cuma kalau di kayak mapelnya bahas PPKN itu terkait dengan sejarah. Di PS juga begitu. Nah yang belum saya masuk bahasa Inggris ya, mungkin bahasa Inggrisnya juga kurang begitu memahami sastra bahasa Inggrisnya gitu lah Pak. Nah terus itu teks narasi sastranya. Nah tapi untuk di sekolah itu kami memberikan buku-buku yang tidak hanya tentang akademis Pak. Jadi disiapin buku-buku literasi lain, misalnya pemahaman tentang lingkungan, pemahaman tentang ada tokoh
sastra dimasukin di sana, Oke. Pak. Sejauh ini guru bahasa Indonesia pernah nggak melakukan testimoninya terhadap anak-anak terkait dengan teks sastra? Iya. Setahun semester lalu itu menjadikan anak kami bisa mendongeng sampai di tingkat di perpustakaan daerah, lomba di sana. Kemudian kalau saat kita hasil belajar gelar karya itu anak-anak bisa mencapai monolog serta monolognya, puisi monolog dan juga bercerita. Nah, sejauh ini guru bahasa Indonesia sering menggunakan gini, kalau ada sebuah kasus membaca buku tentang sastra, terus diminta untuk guru menceritakan kembali apa yang dia baca dengan menggunakan bahasanya sendiri. Baik ada yang campur bahasa Indonesia plus juga campur dengan bahasa daerah. Artinya menceritakan dengan bahasa kemampuan berpikir. Harapannya di situ peningkatan pemahaman, karena literasi itu kan tidak hanya baca sastra tapi pemahaman mereka terkait kemudian segala macam. Dikuatkan dengan P5 kemarin, Pak. Kita juga mengangkat tentang kebinekaan dan kearifan lokal. Dan kemarin di sekolah juga sudah mengadakan kegiatan literasi budaya yang kami membawa seluruh siswa kami di hari sekolah itu untuk melihat kebudayaan yang ada di Bengkulu. Kami kunjung ke perpustakaan daerah, ke museum, ke Benteng Malboro, ke Masjid Jami, Masjid Taqwa, Rumah Bung Karno. Harapannya anak-anak punya wawasan. Jadi itu masuk dalam sebagai langkah dasar dari penguatan karakter tentang kearifan lokal dan kebinekaan yang mereka tahu tentang kondisi lingkungan di Bengkulu. Itu yang kemarin sudah diajarkan di bulan November, Pak. Ya, jadi kita bawa anak-anak kita ke sana. Kita support dari kegiatan di sekolah penggerak. Jadi memang 0% anak-anak kan bawakan membantu transportnya. Mungkin kalau jajannya kita anak-anak bawa sendiri. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi harapannya mereka ada muncul seperti itu. Dan kemarin monolog lomba terakhir pada bulan bahasa Oktober, anak-anak sudah berani mendongeng dengan menggunakan bahasa Bengkulu. Terus ada monolog puisi, ada tulisan-tulisan. Nah, sebagai bentuk juga sekarang ada anak yang inklusi tadi, Pak. Kebutuhan khusus itu sudah bahkan mampu menceritakan apa yang mereka peroleh. Itu yang membuat saya sebagai kepala sekolah juga belajar dari dia. Artinya gini, dia menceritakan, dia memanfaatkan pemanfaatan pupuk, membuat pupuk kompos di rumahnya, Pak, untuk anak yang sederhana karena dia tidak punya lahan banyak, dia tanam ubi, Pak. Tujuannya nanti pas puasa dia nggak perlu jajan. Dia membuat kompos sendiri dari sisa-sisa makanan kelinci dan makanan sayuran yang dia punya. Dia siram terus. Dan itu dia ceritakan terus ke saya setiap hari itu kan, ketemu. Saat ini saya membimbing anak tersebut, mendampingi kami. Saya minta untuk coba biar video. Bentuknya kan anak-anak biasanya suka dengan HP. Tapi saya ingin membuktikan itu dia merekam. Setelah belum merekam, anak tersebut saya minta menuliskan apa yang dia pikirkan. Sudah saya lakukan dan ada tulisannya. Kemarin sudah saya bimbing 1 kali untuk menulisnya. Artinya menurut kami, saya sendiri pribadi, apa yang kontekstual pelajaran sampai di sekolah plus di kota P5 itu bermanfaat buat anak-anak gitu. Karena ternyata anak-anak yang ABK tadi juga melaksanakan itu sekolahnya. Di rumahnya diterapkan. Bikin kompos tadi, Pak. Makanya itu yang kontekstual pembelajaran tadi tetap kami akan sampaikan, tetap kami coba lakukan. Mungkin dengan tambahan konten-konten yang lain. Misalnya kan nanti mungkin saya minta di IPA ada kayak jamur gitu kan, Pak. Bagaimana gitu. Itu yang kontekstual. Terus mungkinnya yang tidak usah muluk-muluk tapi anak-anak bisa melihat. Saya ke sana gitu. Dan program ini saya sampaikan di awal semester kemarin, tapi sering saya keluarkan juga di dalam kombel sebulan sekali. Kalau kombelnya kan seminggu sekali kan, Pak, tapi kalau sebulan sekali itu saya mengingatkan kembali terkait program-program yang sudah kita rancang bersama. Oke, terkait dengan semacam penguatan ya, dari Google ya, sampai tingkat dasar tadi. Iya, pelatihannya tingkat dasar. Itu yang dipelajari apa, terus penerapannya bagaimana? Kebetulan kami kan waktu tingkat dasar itu BIMTEK bagaimana memanfaatkan semua produk-produk Google, Pak. Misalnya Google Workspace, Google Sheet, Google Classroom, email segala macam. Alhamdulillah itu dimanfaatkan. Jadi sekarang-kadang itu guru-guru memanfaatkan Classroom untuk penguatan akademik di sekolah. Jadi disami-sami gini. Kalau boleh anak-anak belajar nanti kalau mungkin dimanfaatkan di sekolah pakai Classroom, dibimbing di sekolah. Nanti di rumah saat mereka pegang HP, dibuat kontrol orang tuanya, diberi tugas boleh baca ini materinya ada di Classroom kita. Itu yang salah satu yang dibuatkan. Jadi dibuatkan di sana, diaplikasikannya langsung ke anak-anak.
Jadi anak-anak juga terbiasa belajar kelas maya. Selain kalau tahun lalu kan menggunakan LMS Pak, pihak ketiga. Cuman karena kita sekarang menjadikannya terus dengan Google, kami mencoba menggunakan semua produk Google untuk dalam pembelajaran. Itu sudah menyeluruh semua mata pelajaran atau belum? Yang sudah dilaksanakan itu TIK, Bahasa Indonesia, Matematika, nah itu sudah dilaksanakan Pak, sama IPA. Namun yang bahas agama belum sama PPKN. Mungkin bertahap ya. Anak-anak apa gurunya juga mau mempersiapkan diri kan Pak, untuk membuat classroomnya. Tapi kalau memanfaatkan TIK yang lain, bentuk kode lain, misalnya Google Sheet, Google Workspace-nya, itu seluruh mapel sudah manfaatkan ya Pak. Sekarang seluruh guru sudah tingkat dasar sudah selesai, tinggal lanjut. Nah, untuk penguatan pendidikan inklusi ini, guru kita sudah 3 termasuk saya untuk pelatihan tingkat lanjut ke nasional. Jadi mungkin itu yang dilakukan pertama kali yang harus saya lakukan. Jadi mensupport teman-teman guru untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Oke, yang perlu juga ditekankan lagi tadi, bagaimana menciptakan ya, membangun lingkungan sosial, lingkungan emosi di kelas ya. Karena nanti itu ada kaitannya dengan akreditasi, mungkin nanti perlu dilakukan supervisi ya, seperti apa dulu membangun lingkungan itu, kedua lingkungan itu. Artinya gini, guru masuk jangan serta-merta langsung ngasih materi gitu loh. Nah itu yang pertama kalimatnya kan gitu. Artinya kan ada sesuatu yang dilakukan tapi tidak mubazir gitu kan. Lingkungan sosial dan lingkungan emosi, karena itu menjadi penting. Kaitannya itu kepada psikologis anak-anak. Mungkin termasuk juga gurunya. Iya. Kalau penerapan pendidikan sosial emosional kan Pak, kita yang sudah mengikuti di guru penggerak kan cuma 1, ini tambah saya jadi 2 kan lebihnya. Nah makanya di Kombel itu saling berbagi. Cuman yang menjadi guru KP soal penggerak kan sudah ada 3 kan Pak, jadi sudah 5, ada separuh. Nah beberapa lagi yang untuk KSE itu memang perlu ini Pak, perlu dikawal terus sih kayak. Mungkin karena kan nggak bisa apa ya, langsung dikasih KSE itu begini, tapi nggak bisa. Jadi saya juga mesti harus kontrol terus ya Pak ya kayak gitu. Iya. Jadi begini, analognya begini. Kalau kita masuk toko pakaian ataupun toko sepatu gitu, itu kan tugasnya tanya kan gitu. Bu, silakan masuk Bu. Apa bisa saya bantu Bu? Nyaman dulu ya? Iya. Nah itu sosial dan emosional itu salah satu contoh yang paling sederhana. Oke, silakan.